Ganteng banget. Alif, Amelia, Amel, Bubur Patra. Oh, oke. Anggun. Dan sama aja. Amelia, Aurelia, Alia, Ayu, Alisa, David, Dinda, Eca, Farah, Yosana, Karina, Haikal, Faida, Lutfia, Emrisi, Muhammad Adnan, Muhammad Apa, Muhammad Fadli, Muhammad Faiz, Nabila Ayu, Nasila, Nabila, Nesya, apa itu? Rahel, Reno, Revan, Reviana, Fiona, Yoga. Sebelum masuk ke materi ini, kemarin bahas tentang apa? Ekosistem. Masih ada lagi nggak sama dari ekosistem? Jadi ekosistem itu dibalik antara komponen hidup dan komponen tidak hidup. Nah, sekarang kita masuk ke bab terakhir, yaitu bagaimana tentang perubahan dan kelestarian lingkungan hidup. Jadi suatu ekosistem itu bisa rusak nggak sih? Nah, biasanya rusaknya itu karena apa? Ya, karena faktor lingkungan juga bisa. Terus bisa disebabkan sama faktor alam ya. Jadi kita di sini bahas tentang kelestarian dan perubahan lingkungan hidup. Yang pertama, bagaimana perubahan lingkungan itu bisa terjadi? Menurut kalian lingkungan itu berubah karena ulah siapa? Manusia. Ya, jadi perubahan lingkungan itu bisa terjadi karena ulah manusia dan karena alam. Nah, sebelumnya di sini kita terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama itu tadi kita menjelaskan perubahan lingkungan dalam mengidentifikasi sebagaimana jenis pencemaran. Kemudian yang kedua itu adalah proses tadi kita memprediksi dampak negatif dari pencemaran udara yang atmosfer terhadap bumi. Kemudian yang ketiga itu tadi kita disepakati berbagai jenis limbah. Kemudian yang keempat tadi kita melakukan daur ulang limbah yang bermanfaat. Oke, sebelumnya kita simak video berikut. Jadi ini kan sudah dimunculin sama di TPS ya, dan hasilnya segitu. Kita setelah itu bisa menghasilkan sampah ribuan ton ya. Ya. Kemudian selanjutnya masuk ke keseimbangan dan perubahan lingkungan. Nah, perubahan yang terjadi tadi udah saya jelaskan ya, ada dua faktor. Yang pertama itu faktor manusia sama faktor alam. Nah, ini perubahan lingkungan karena faktor alam. Yang pertama itu ada gempa. Kemudian yang kedua itu ada gunung meletus, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, dan tornado. Nah, ini dampak perubahan lingkungan akibat faktor alam, yaitu kematian berbagai jenis makhluk hidup yang merupakan
Oh, terus hilang semua. Ya benar ya. Jadi yang gambar pertama itu belum tersentuh sama tangan-tangan manusia yang jahat. Contohnya itu biasanya orang itu nangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak dan sifat harimau. Bahan peledak sendiri itu dapat merusak terumbu karang, dan dengan sifat harimau itu seluruh komponen yang ada di laut dari ikan-ikan kecil itu ikut terjadi. Ya. Itu nggak boleh dipakai ya. Nah, kemudian perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan itu didasarnya pada pencemaran lingkungan. Tadi yang udah yang tahu pada video awal. Nah, kemudian terdapat jenis-jenis pencemaran. Terdapat 4 jenis pencemaran. Ada yang tahu sebelumnya apa aja? Ya, satu lagi apa? Ada yang tahu? Pencemaran suara. Oke, masuk ke pencemaran air. Ada yang mau bacain? Baca. Baca aja, Dokter. Pencemaran air adalah dalam air ya, jadi pencemaran air itu maksudnya zat atau komponen lain dalam air sungai, laut, danau, dan air tanah yang menyebabkan kualitas airnya itu menurun. Kayak yang udah kita lakukan praktikum kemarin itu, pencemaran air sawah itu, dia kan pH-nya rendah ya, itu ya terjadi pencemaran. Nah, ini pencemaran air yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Ada limbah domestik atau limbah rumah tangga. Contohnya itu deterjen, sabun, minyak, sama organik, non-organik dari rumah tangga yang dibuang ke saluran air. Kemudian ada limbah industri. Lanjut ya. Kemudian limbah industri itu ada pembuangan limbah pabrik ke sungai tanpa pengolahan, di mana limbahnya itu dibuang langsung tanpa adanya olah yang dimurnikan terlebih dahulu, sehingga itu menyebabkan pencemaran pada air. Kemudian ada limbah pertambangan. Nah, ini biasanya itu tumpahan minyak dari pertambangan minyak lepas pantai. Kemudian ada kebocoran kapal tanker yang biasa membawa minyak. Terus limbah pertanian. Aliran permukaan dari pertanian yang mengandung bahan kimia yang mencemari sungai sama danau. Ya. Kemudian peningkatan mutu hara di perairan disebut dengan eutrofikasi, dan peningkatan mutu hara itu disebut dengan blooming. Oke. Peningkatan mutu hara disebut dengan blooming. Ingat-ingat ya, ini ada prinsip. Nah, ini contohnya dari limbahnya. Limbah dari domestik atau limbah rumah tangga. Kemudian limbah industri, limbah pertanian. Nah, akibat meningkatnya mutu hara itu jadi salah satunya eceng gondoknya itu tumbuh lebih ya. Kemudian ada limbah pertambangan. Nah, selanjutnya ada pencemaran udara sampai bacain. Ya, oke. Ya, jadi pencemaran udara itu kondisi di mana udara itu tercemar oleh zat-zat yang berbahaya. Nah, ini contohnya dari kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran udara. Yang pertama itu ada asap kendaraan bermotor, di mana mengandung karbon monoksida, nitrogen oksida, dan partikel halus. Kemudian asap dari pabrik atau industri yang menghasilkan sulfur dioksida atau SO2, karbon dioksida CO2, dan bahan kimia lainnya. Kemudian kebakaran hutan, yaitu menyebabkan penyebaran asap tebal, sehingga biasanya itu orang-orang ganggu aktivitas manusia. Kemudian kebakaran sampah sembarangan, yaitu menghasilkan asap beracun dan partikel bahaya. Kenapa? Kalian pernah mikir nggak asap dari limbah rumah sakit itu? Ya. Itu sebenarnya nggak boleh dibakar sembarangan ya, karena kita nggak tahu ini yang dibakar itu ada bahan kimia apanya, itu boleh terhirup manusia atau enggak ya. Kemudian yang terakhir itu ada gas rumah kaca dari aktivitas manusia, di mana seperti metana, karbon dioksida dari pertanian atau peternakan. Nah, selanjutnya ada pencemaran tanah. Yang bacain. Jenis-jenis pencemaran tanah adalah kondisi di mana tanah tercemar oleh zat kimia dan sebenarnya tidak berkelanjutan manusia maupun alam. Ya, jadi pencemaran tanah itu kondisi di mana tanahnya tercemar ya. Pencemaran. Iya, benar. Itu bahasa Indonesia adalah Pencemaran suara juga disebut polusi suara. Polusi suara adalah kondisi di mana suara atau bunyi yang dihasilkan melebihi ambang batas kenyamanan dan mengganggu kehidupan makhluk hidup, terutama manusia dan hewan. Pencemaran ini biasanya berasal dari suara yang bising terus-menerus dan tidak diinginkan. Ya, jadi pencemaran suara itu kondisi di mana suara atau bunyi yang dihasilkan itu melebihi batas ambang kenyamanan di telinga. Nah, ini contoh-contohnya dari pencemaran suara. Yang pertama itu lalu lintas jalan raya, dari kendaraan bermotor, mobil, klakson, dan lain. Akumulasi
bahan pencemar dalam rantai makanan. Akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan adalah proses penumpukan zat-zat pencemar berbahaya seperti logam berat, pestisida atau bahan kimia beracun lainnya di dalam tubuh makhluk hidup yang berada dalam suatu rantai makanan. Zat ini biasanya tidak dapat diuraikan secara biologis sehingga akan terus menumpuk dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya. Oke, maksud dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik lagi ini kayak gini ya. Jadi contohnya misalnya pestisida. Pestisida itu disemprotkan ke tanaman. Tanamannya itu dimakan oleh serangga kecil. Kemudian serangganya itu dimakan oleh ikan kecil. Nah, ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Kemudian ikan besarnya itu dimakan oleh manusia. Jadi gini, kalian pernah makan seafood? Nah, makan seafood itu seharusnya nggak boleh sembarangan ya. Harus dari pantai atau laut yang benar-benar bersih. Bersih karena apa? Kalau lautnya tercemar berarti ikannya itu juga. Nah, biasanya apalagi kalau kerang hijau ya, kerang hijau itu kan ibaratnya pembersih lautan. Jadi dia itu biasanya makan zat-zat besi yang ada di lautan itu berupa merkuri. Biasanya dia makannya itu seperti itu. Nah, kalau tubuh kita nggak bisa nampung itu bisa menyebabkan penyakit. Yang salah satu yang paling fatal itu bisa menyebabkan kanker. Kemudian lanjut ya. Kira-kira penanganan apa saja yang dilakukan untuk limbah? Nah, yang pertama itu menetralkan limbah industri dengan membuat instalasi pengolahan limbah. Penggunaan barang atau proses yang ramah lingkungan. Ya, disebutnya Refi. ya. 2. Pengurangan jumlah limbah dengan optimalisasi proses disebut reduksi. 3. Penggunaan kembali bahan atau limbah dengan proses berbeda disebut reuse. 4. Mendaur ulang barang tak terpakai sehingga bisa berguna lagi disebut recycle. 5. Pengambilan kembali material penting limbah disebut recovery. 6. Penghematan energi dalam proses produksi disebut retrieve energy. Oke, jadi ada berapa penanganan limbah? Nah, paham kalian? Paling. Kelompok berhitung sampai 4 aja, 4. Karena sama 4, kemarinnya ada 4. Berhitung. Saatnya dari kembali dimulai. It's time to begin the second lesson. Komponnya dong. Bu. Siapa yang 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagi berapa? Jadi kesimpulannya untuk pencemaran udara adalah perubahan lingkungan dapat terjadi secara alami ataupun atau aktivitas manusia. Akibatnya dampaknya bisa positif seperti konservasi atau negatif seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem. Aktivitas manusia seperti deforestasi dan konsumsi menjadi penyebab utama perubahan lingkungan negatif. Oke, ada yang bertanya? Oke. Bicara semua. Oke, udah semua kan pokoknya. Kami dari Komisi 3 mempresentasikan tentang pencemaran udara.